Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada fisika. Semoga kalian masih tetap semangat di era pandemi ini. Pada bab yang kedua yang akan kita bahas yaitu vektor. Sebelumnya kita sudah membahas besaran berdasarkan satuannya dibedakan menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, berdasarkan nilai dan arah yang dipunyai oleh suatu besaran, besaran pun juga sama dibedakan menjadi dua, yaitu ada besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai tanpa mempunyai arah. Nah, pada vektor ini bisa kita gambarkan dengan sebuah garis lurus di mana panjang garis itu menunjukkan besar dari vektornya. Kemudian salah satu ujungnya dikasih tanda panah. Tanda panah itu menunjukkan arah dari sebuah vektornya. Untuk memberi nama sebuah vektor, di situ cukup kita beri dengan huruf aja. Misalnya ini saya vektor A. Vektor A 10 satuan ke kanan. Nih 10 satuan panjangnya sekian. Ini vektor A 10 satuan ke kanan. Maka vektor min A berarti besarnya sama, arahnya berkebalikan. Berarti 10 satuan ke kiri. Vektor 2A berarti besarnya dikalikan 2, arahnya tetap. Berarti 2A 20 satuan ke kanan. Min 2A berarti min 2 atau 20 satuan ke kiri. Nah, pada vektor bisa kita cari penjumlahan vektor atau pengurangan vektor yang kita sebut dengan resultan vektor. Nah, untuk mencari resultan vektor ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan metode poligon atau segitiga banyak. Nah, caranya gimana untuk menggunakan metode poligon atau metode segitiga banyak? Misalnya di sini saya mempunyai 3 buah vektor, vektor A, B, dan C. Saya gambarkan masing-masing vektornya. Misalnya ini kita mempunyai 3 buah vektor, yaitu ada vektor A 10 satuan ke kanan, vektor B 5 satuan ke atas, dan vektor C 10 satuan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Kalau kita mau mencari resultan vektornya dengan menggunakan metode poligon atau metode segitiga banyak, caranya misal R sama dengan A plus B plus C. Berarti di sini ada 3 buah vektor, vektor A, vektor B, dan vektor C. Sebagai vektor yang pertama di sini adalah vektor A, vektor yang kedua adalah vektor B, dan vektor yang ketiga adalah vektor C-nya. Untuk mencari dengan menggunakan metode poligon, caranya gambar vektor yang pertama. Vektor yang pertama yaitu vektor A. Kita gambar terlebih dahulu vektor A-nya. Vektor A kita gambar. Kemudian di ujungnya A, nih ujungnya A sini, letakkan vektor pangkal vektor B. Kita gambar pangkalnya B. Di ujungnya B letakkan pangkalnya C. Dengan sudut yang sama 30 derajat. Ini 30 derajat kita gambar. C. Nah, maka yang dikatakan dengan resultan vektornya
yaitu dimulai dari pangkalnya A sini sampai ke ujungnya C. Ternyata penggarisnya nggak nyampe ini. Dari pangkalnya A ke ujungnya C. Pas deh. Nah ini dari pangkalnya vektor A sampai ke ujungnya C, ini adalah resultan vektornya R-nya. Itu caranya seperti itu kalau metode poligon. Nah, berapa besar dan arahnya? Maka untuk mengukur besarnya R ini kita bisa menggunakan penggaris dan arahnya kita bisa menggunakan busur. Kemudian metode yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu dengan metode jajaran genjang. Pada metode jajaran genjang, di situ hanya khusus untuk dua buah vektor. Kalau vektornya lebih dari dua, maka kita gunakan metode yang lain. Jangan menggunakan metode jajaran genjang. Khusus untuk dua buah vektor yang saling membentuk sudut, maka di situ bisa kita menggunakan dengan metode jajaran genjang. Misalnya saya mempunyai dua buah vektor yaitu R sama dengan B plus C, berarti ada dua buah vektor yaitu vektor B dan vektor C. Caranya gimana untuk metode jajaran genjang? Untuk metode jajaran genjang caranya kita satukan pangkal kedua vektor, yaitu pangkalnya B di sini disatukan dengan pangkalnya C, kita gambar di bawah. Vektor B dan vektor C pangkalnya kita satukan tanpa mengubah nilai dan arahnya. Kalau sudah, di ujung masing-masing vektor, baik itu vektor B maupun vektor C, kita kasih garis putus-putus. Di ujung C kasih garis putus-putus sejajar dengan vektor B, dan sebaliknya di ujung B kasih garis putus-putus sejajar dengan vektor C. Mereka akan bertemu pada satu titik atau berpotongan. Nah, maka resultan vektornya yaitu ini. Dari pangkal kedua vektor sampai ke pertemuan garis putus-putus, ini R-nya. Lah, berapa besarnya R? R bisa kita cari akan sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Kalian pasti bertanya-tanya dengan apa sih itu cos alfa, karena itu merupakan sebuah materi baru yang SMP belum pernah. Cos alfa sebenarnya sih di SMP sudah pernah, cuman tidak secara jelas disebutkan di situ. Dulu sewaktu kita di SMP kita sudah pernah membahas yang namanya Pitagoras ya, masih ingat ya Pitagoras. Nah, ini dulu sewaktu kita di SMP kita sudah mengenal dengan sebuah segitiga siku-siku dengan perbandingan Pitagorasnya. Misalnya sisi mendatarnya saya katakan dengan X, panjangnya 3 cm, sisi tegaknya dengan Y, panjangnya 4 cm, dan sisi miringnya berarti bisa kita cari R akan sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, didapatkan 5 cm. Ini dengan sudutnya alfa, ini siku-sikunya. Nah, maka nanti akan kita dapatkan 3 perbandingan dari sisi-sisi segitiga ini. Dengan perbandingannya kita katakan dengan cos, sin, dan tan. Dengan cos di situ adalah samping miring, sami. Sampingnya sudut, berarti di sini adalah X, miringnya di sini adalah R, maka cos alfa akan samanya dengan X per R. Sin alfa, nah kita cari dia akan samanya demi, depan miring, maka secara matematis sin alfa akan samanya dengan Y per R, dan tan alfa di situ akan sama halnya dengan di depan samping atau
tan alfa akan samanya dengan Y per X atau akan samanya dengan sin per cos. Nah, itu. Sekarang kalau misalnya ini diketahui dengan sebuah segitiga siku-siku, kita bisa mencari sin cos dengan cara itu. Tapi jika diketahui dengan sebuah lingkaran, kita tahu dalam satu lingkaran berapa besar sudutnya? 360 derajat. Nah, pada lingkaran ini bisa kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ini misalnya ini lingkarannya, kemudian lingkaran itu saya bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka masing-masing bagian di sini mempunyai sudut ini berarti dari 0 sampai 90, ini 90 sampai 180, 180 sampai 270, 270 sampai 0 atau 360. Nah, maka sesuai dengan sisi-sisi yang ada di Pythagoras tadi, nih X-nya positif, X-nya negatif, Y-nya positif, Y-nya negatif. Maka pada kuadran saat ini dikatakan dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nanti akan lebih jelasnya diterangkan di matematika. Ini saya hanya mengambil seperlunya saya saja. Pada kuadran 1 dari 0 sampai 90, di situ nanti ada sudut-sudut istimewanya. Dengan sudut-sudut istimewanya yaitu 0 sudut istimewa, 0, 30, 45, 60, dan 90. Itu masing-masing kuadran ada 5 sudut istimewa. Saya ambil yang pertama di kuadran 1 yaitu 0, 30, 60, dan 90. Kemudian besar harga sin, cos, dan tannya. Ini saya sin 0 harganya 0. Sin 30 harganya setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3, dan cos sin 90 1. Kemudian cos 0 1. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah, dan ini 0. Tannya tan 0 0. Tan 30, tan samanya dengan sin per cos, berarti setengah dibagi dengan setengah akar 3 atau dapatkan sepertiga akar 3, dan ini 1, ini akar 3, dan ini tak terdefinisikan atau tak terhingga. Nah, itu sudut-sudut istimewa pada sin, cos, dan tan di kuadran 1. Untuk menghafalkan berapa besar-besarnya, kita punya tangan, kita gambar aja tangan kita di sini. Saya mencoba menggambar tangan dengan ada 5 jari-jari. Kita bisa memanfaatkan jari-jari yang kita punya. Saya kasih angka-angka di sini. Ini harganya 0, ini harganya setengah, ini harganya setengah akar 2, ini harganya setengah akar 3, dan ini harganya 1. Kalau cos itu kita mulainya dari sini. Cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90. Kalau sin kita mulainya dari sini. Sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90. Ini kalau cos bergeraknya sini, kalau sin bergeraknya ke sana. Kemudian tan di situ adalah sin per cos, jadi tidak usah kita bahas dengan menggunakan jari-jari tangan. Nah, itu kita bisa menyiasati berapa besar harga masing-masing dari tiap-tiap sudut istimewa yang ada di kuadran 1. Kemudian untuk kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, maka kuadran 2 bisa kita cari, kita siasati dengan ini. Kuadran 2 dari 90 sampai 180. Bisa kita cari dengan jarak alfa akan sama dengan 180 min alfa.
kuadran 3 dari 180 sampai 270. Alfa bisa dicari dengan 180 plus alfa. Dan kuadran 4 dari 270 sampai 360, alfanya bisa dicari dengan 360 min alfa. Misal 120 berarti dia berada di kuadran 2. 120 berada di kuadran 2 sini. Berarti bisa kita cari 180 dikurangi 120. Berarti akan sama halnya dengan 60. Maka besar sudut 120 itu akan sama halnya dengan besar sudut 60. Kuadran 3, misalnya saya ambil contoh 210. 210 di situ akan sama halnya dengan 180 ditambah 30. Berarti besar sudut 210 itu sama halnya dengan sudut 30. Kuadran 4 misalnya kita ambil sudut 300. Pada kuadran 4 tadi kita dapatkan besar sudut alfa akan sama dengan 360 min alfa. Berarti 360 min 300. Maka akan kita dapatkan besar sudut 300 akan samanya dengan sudut 60. Yang membedakan hanya kalau di kuadran 1 harga sin, cos, dan tan nih, di kuadran 1 harga sin, cos, dan tan semuanya positif. Sin, cos, tan semuanya positif. Di kuadran 2 yang positif hanya sin saja, cos dan tan negatif. Di kuadran 3 yang positif hanya tan saja, berarti sin dan cos negatif. Di kuadran 4 yang positif hanya cos, berarti sin dan tannya negatif. Nah, itu besar sudut pada masing-masing kuadran 1, 2, 3, dan 4. Metode yang ketiga yang bisa kita gunakan yaitu menguraikan vektor. Untuk menguraikan vektor, di situ setiap kali kita mempunyai sebuah vektor, maka vektor itu bisa kita uraikan pada komponen sumbu X dan sumbu Y. Saya ambil contoh misalnya vektor C. Vektor C tadi 10 satuan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Maka vektor C ini bisa kita uraikan pada komponen sumbu X dan komponen sumbu Y-nya. Caranya gimana? Dari ujung vektor C, tarik garis putus-putus sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Tarik garis putus-putus sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian dari pangkal vektor, tarik garis sampai berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Komponen mendatar ini kita katakan komponen pada sumbu X, CX, dan komponen vertikalnya saya katakan dengan komponen pada sumbu Y, CY. Komponen mendatarnya bisa kita cari CX itu akan sama halnya dengan C. Karena ini dia dekat dengan sudut, ini CX-nya, ini sudutnya di sini dekat dengan sudut, maka kita kalikan dengan cos. Yang jauh dengan sudut sini nanti kita kalikan dengan sin, maka CX akan sama halnya dengan C cos alfa. Dan CY-nya berarti akan sama dengan C sin alfa. Ini kalau ada sebuah vektor. Sekarang kalau vektornya lebih dari 1, maka di situ masing-masing vektor di sini kita uraikan. Kemudian dijumlahkan komponen X-nya, dijumlahkan komponen Y-nya. Misalnya ada vektor A, B, dan C. Ini ada vektor A, B, C. Kemudian sudutnya di sini adalah misalnya alfa, beta, gamma. Komponen sumbu X-nya berarti nanti AX, komponen sumbu Y-nya AY, komponen sumbu B-nya terhadap sumbu X, BX, dan komponen Y-nya terhadap sumbu X adalah CX. Sumbu Y-nya berarti nanti dapatkan AY, BY, dan CY. Kalau sudah
dijumlahkan. Berarti ini nanti dapatnya Rx, ini dapatnya Ry. Maka R bisa dicari akan sama dengan akar